Selamat tahun baru adik-adik, haleluya. Hari yang baru, tahun yang baru, berkat yang baru. Nah adik-adik, kita akan mulai dengan doa untuk ibadah online kita di tahun baru ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah kemurahan-Mu selalu mengiringi kehidupan kami, dan kami terus bersyukur di tahun yang baru yang telah Tuhan berikan. Kami mau terus beribadah, dan hari ini kami serahkan ibadah kami yang pertama di tahun baru. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah dalam tangan-Mu. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Haleluya. Bagaimana adik-adik di awal tahun baru ini? Mari dengan di hari yang baru kita berikan yang terbaik buat Tuhan dalam ibadah online kita pada hari ini. Mari adik-adik siapkan diri kita. Kita akan memuji nama Tuhan, kita menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, oleh karena kemurahan Tuhan hingga sampai tahun ini kita tetap ada untuk memuji, menyenangkan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Jalan serta Yesus, katakan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selama. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Kita tadi udah jalan bersama Yesus, sekarang kita mau katakan hari lepas hari kita selalu berjumpa dengan Yesus karena cinta akan Tuhan dan kita akan selalu dekat dengan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu hari lepas hari, selalu indah bersama dengan Tuhan. Amin. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus, Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. katakan hari lepas hari. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi katakan hari lepas hari. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Haleluya, kita sudah bersuka cita bersama dengan Tuhan. Dan saat ini kita mau siapkan hati kita yang paling baik untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
supaya di tahun yang baru ini firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam hidup kita. Katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Kita tutup mata semua sambil kita menyanyikan pujian ini. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu. Amin. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindu Kau, ku rindu Kau, Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, haleluya. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Haleluya. Bapa kami dalam surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Saatnya kami, anak-anak-Mu, mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan, tolong kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan beri hikmat, urapan, supaya tatkala menyampaikan firman-Mu, kami semua mengerti dan memahami, dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai teman-teman, hari ini Kalista mau nyanyi Yesus sahabatku. Lipat tangannya, tutup matanya, jangan main-main, oke?
Adik-adik bertemu lagi pada hari ini bersama dengan Kak Susan dan Kak Heri. Nah, hari ini kakak-kakak berdua akan menceritakan cerita firman Tuhan yang berjudul New Blessing. Kakak akan bacakan ayat pokok kita terdapat di dalam kitab Peratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Tak kesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada hari ini di mana kita sudah berada di tahun yang baru, hari yang baru, semua adik-adik sekolah minggu merasakan kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan begitu baik bagi kita semua, bagi kakak berdua dan bagi adik-adik yang ada di rumah. Untuk itu adik-adik, untuk membalas setiap kebaikan Tuhan yang sudah terjadi di dalam kehidupan adik-adik semua, maka ada 3 hal ya Kak Heri yang harus adik-adik sekolah minggu lakukan. Yang pertama, karena Tuhan mengasihi kita sepanjang tahun 2020, sekarang kita masuk 2021, maka Tuhan ingin supaya kehidupan anak-anak lebih hari lebih mengasihi dan mencintai Tuhan. Itulah sebabnya yang pertama adalah kita harus mengasihi Tuhan. Karena Tuhan begitu baik buat kita, Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita, Tuhan berkati kita, dan segala sesuatu Tuhan buat baik buat kita. Akibat kebaikan yang Tuhan kasih kepada kita, kita juga harus baik kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita melakukan hal yang baik bagi Tuhan? Yaitu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu berdoa, selalu baca firman Tuhan, selalu setia beribadah kepada Tuhan. Khususnya buat adik-adik, ya, setialah sekolah minggu. Jangan males-males, karena di sekolah minggu kita terima berkat daripada Tuhan. Ya, apa itu berkatnya? Ada berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan buat kita bagi setiap orang yang setia. Dan yang kedua adalah, nah, adik-adik sekolah minggu, yang kedua adalah wujud kita untuk mengasihi Tuhan. Kita harus mengasihi orang tua kita. Karena firman Tuhan pun mengatakan bahwa kita harus menghormati orang tua kita. Sebagai adik-adik sekolah minggu yang selalu beribadah kepada Tuhan, kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan begitu Kak Heri? betul. Jadilah anak-anak sekolah minggu yang selalu taat kepada orang tua, yang dengar-dengaran kepada orang tua, maka di sana ada berkat yang tersedia buat adik-adik sekolah minggu. Lalu hal yang ketiga Kak Heri? Nah, yang ketiga adik-adik, bukan hanya kita harus mengasihi Tuhan, bukan hanya kita harus menghormati Tuhan, tapi juga kita harus menghormati sesama. Siapa itu? Teman-teman kita, termasuk kakak kita, teman kita di rumah, teman kita di gereja, teman kita di sekolah, dan teman kita di masyarakat. Nah, kita harus mengasihi mereka. Kenapa kita harus mengasihi mereka? Karena kasih Tuhan, Tuhan beri buat kita. Nah, setelah Tuhan kasih sesuatu kepada kita, kita juga harus memberi sesuatu kepada teman-teman kita. Itulah sebabnya anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang takut Tuhan, jadilah saluran berkat. Ya, jangan nakal, jangan jahil, ya, jangan suka bully. Kadang-kala kan bully hal yang biasa, tapi buat kita sebagai adik-adik orang yang percaya, kita nggak boleh lakukan itu, ya. Kenapa? Ngebully juga salah, ngebully juga tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya bagian yang ketiga, kasihlah sesama manusia seperti diri kita sendiri. Nah, itulah adik-adik sekolah minggu. Ada 3 hal yang kita pelajari dari cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan 1 ayat kembali, Kak Susan akan bacakan di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Anak-anakku,
marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Untuk itu adik-adik, marilah kita menjadi pelaku firman agar di tahun yang baru adik-adik sekolah minggu memperoleh pengharapan yang baru, berkat yang baru, dan segala cita-cita adik-adik untuk masa depan adik-adik akan diberkati Tuhan. Betul Pak? Amin, haleluya. Nah, jadi ingat firman Tuhan di tahun yang baru, di tahun 2021, ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, kasih kita kepada Tuhan. Yang kedua, kasih kita kepada orang tua. Dan yang ketiga, kasih kita kepada sesama. Ingat, 1 Yohanes 3 ayat 18 katakan, bukan hanya sekedar lip service atau omong doang gitu loh. Tapi tunjukkanlah kehidupan kita, perilaku kita, karakter kita untuk kita mau mengasihi kasih-Nya Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita akhiri firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau telah memelihara, membimbing, menjaga, melindungi, bahkan memberkati kami, khususnya anak-anak kami Tuhan. Lawati mereka semua. Engkau tolong dan pimpin kehidupan mereka sepanjang tahun 2021 di tahun yang baru ini. Untuk mereka boleh tetap setia, takut kepadamu, melakukan segala kebenaran firman Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik yang di rumah, ayat hafalan kita minggu ini Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Sama-sama ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Sekali lagi adik-adik ya, Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Puji Tuhan. Selamat mencoba ya adik-adik dan selamat menghafal. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, jumpa lagi dalam sesi prakarya atau kreativitas. Nah Kak Ivon, hari ini kita bikin apa? Kita mau bikin kotak pensil seperti ini. Bagus kotak ya. pensil, nih buah nanas Kak, kok Amel. buah nanas Cuma sih? ada matanya, Oh. ada mulutnya, biar lucu ya. Gitu. Kita akan buat kotak pensil atau tempat pensil buah nanas. Dari apa aja sih Kak? Pertama dari botol plastik ya, botol plastik adik-adik boleh ambil botol plastik seperti ini. Terus kita potong botol plastiknya. Jadinya Akhirnya seperti seperti ini. ini ya. Nah, ketika sudah dipotong, kita mau bungkus dengan kertas warna. Kertas warnanya warna kuning karena ini buah nanas. Jadi kita pakai warna kuning. Setelah itu kertas kuningnya ini kita garis dengan penggaris miring-miring ya adik-adik. Terus kita garis lagi. Kak Amel, Lawan arah ya? ya lawan arah, Begini ya, garis Kak? lagi ya. Oh. Terus sampai Buah nanas bisa bikin dari selesai. garis-garis ya, Kak? Bisa dong Kak Bisa Amel. ini. Bagus Bentar kan? lagi jadi loh Kak. Iya. Kan gampang bikinnya. Nah, setelah digaris, Jeng, jadi deh kayak kotak-kotak gini. miring ya. Kita lem botol plastik ini dengan kertas yang sudah dibuat garis-garis. Menggunakan Pakai double tip loh. double tip boleh, lem apa ya, glue ya. Nah, adik-adik boleh. Yuk, Kak, kita lem Kak. Kasih ini dulu Ya, Kakak. oke. Terus
Ternyata gampang ya kakak bikinnya ya. Gampang, adik-adik mau bikin di rumah gampang. Dibuka double tipnya. Jadi kita bisa menggunakan bahan-bahan bekas untuk dapat dipakai kembali ya kakak. Iya, jadi tempat pensil di rumah ya. Ya, seperti ini adik-adik. Nah, jadi gampang deh, sekali. sudah dibungkus. Terus ini untuk apa kak ini yang Setelah hijau-hijau itu, ini? sudah selesai ini, kita mau bikin daun. Daun kita ambil pola daunnya seperti ini ya adik-adik. Kita ambil kertas warna hijau. Kertas warna hijau dilipat 2. Terus kita gunting. Kita gunting seperti daun. Nah, selesai deh. Nah, selesai ya. Di sini kakak udah bikin 2 daun. Nah, daun ini supaya bisa kumpul jadi 3, kita akan lem pakai double tip. Ih gampang deh, aku jadi pengen bikin kak. Tapi jangan botol Bisa. aqua yang gede. Biar Boleh, bagus, biar buat besar. nampung apa gitu. Nah, adik-adik, lem sudah double tipnya sudah ada di warna hijau. Digabung lagi dengan daun yang berikutnya. Setelah itu digabung lagi dengan daun yang berikutnya. Dibuat silang ya adik-adik. Nah, selesai deh. Sekarang pakai double tip deh, Kak Amel. Nah, double tipnya Tempel deh. ditaruh di sini, di depan nih daunnya. Nah, dibuka. Double tipnya harus dibuka nih Kak Amel. Iya mesti pelan-pelan. Nah, Tempelin tempelnya di kayak gini, dalam salah Kamel. Iya. Nah, selesai Kamel? Belum, matanya belum ada. Nah, ambil yang warna hitam. Dilipat seperti ini. Kita gunting bulat, setengah bulat supaya bisa nanti jadi mata. Ya, selesai Kamel. Pakai ini lem ini aja Kamel ya. Oh, biar cepat ya. Iya. Kak Amel boleh taruh lemnya. Nah, taruhnya di sini ya Kamel 2. Nah, adik-adik ditempel di kotak di atas yang ada. Nah, jadi deh mata. Kurang apa? Mulut. Ya, ambil ujungnya kita bulat setengah lingkaran. Kita bikin setengah lingkaran. Jadi deh mulutnya. Aku bagian lem. Iya, Kamel bagian lem. Nah, sekarang kita tempel di bawah. Nah, selesai kan adik-adik? Jadi deh. Sama kan? Sama Nah, kan? yuk adik-adik kita berkreativitas di rumah ya. Kita buat tempat pensil ini bersama-sama. Bisa dengan orang tua atau dengan teman atau dengan adik kakak. Kita taruh pensilnya. Ini bisa taruh lem. Taruh Kak? bisa taruh besar. penggaris. Bisa gunting Ini bisa. bisa taruh gini nih, Semua. Kak. Iya. Ayo, Udah kan, Kamel Kak? sudah selesai. Oke, dibuat ya di rumah ya adik-adik. Sampai jumpa. Halo adik-adik, tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pada siang hari ini, kakak mau ngajak adik-adik semua yang di rumah, tadi kita sudah melihat untuk membuat kreativitas kita, membuat tempat pensil. Jadi kakak minta adik-adik semua yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang pinter-pinter, ayo dibuat tempat pensil yang seperti ini, dan dikirimkan di KD Pelnap DKI, baik di Facebook atau di Instagram. Kakak tunggu ya, jangan sampai kelewatan untuk memberikan challenge-nya. Bye-bye, haleluya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya
Puji Tuhan, selamat siang adik-adik. Hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mengawali tahun 2021, kita akan sama-sama mulai belajar mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, dan juga mengasihi sesama. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan, biar mulai awal tahun ini kita mau melakukan apa yang telah kita dengarkan. Puji Tuhan, kakak akan berdoa mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu buat kebaikanmu, buat penyertaanmu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada hari ini. Biar firman-Mu tertanam dalam tanah hati kami, dan kami bukan hanya mendengar, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini kami mau melangkah untuk lebih mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua kami, dan mengasihi sesama kami. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan, menyertai setiap kehidupan kami, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kami mulai saat hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan adik-adik, selamat hari Minggu, sampai kita bertemu kembali pada minggu depan dan hari yang sama. Kami KD Bernard DKI mengucapkan Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka.